di mana kita akan membahas tafsir surah Al-Imran ayat ke-29 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau engkau tampakkan, pasti Allah mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maha kuasa atas Allah, maha kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan di hadapannya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik. Surah Al-Imran ayat 29 ini, kalau kita melihat ayat sebelumnya, ayat 28-nya, itu menceritakan tentang larangan tidak boleh seseorang itu meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir, baik secara zahir ataupun secara batin. Tidak boleh kita ini meletakkan loyalitas kepada orang kafir, baik secara zahir ataupun secara batin. Kenapa demikian? Nah, ini jawabannya pada ayat 29-nya. Karena jika kamu menyembunyikan loyalitas itu dalam dadamu ataupun kau nyatakan, pasti Allah akan tahu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Allah itu mengetahui segalanya, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dalam surah Al-Imran ayat 29 ini, Allah dahulukan kalimat sembunyi, baru kemudian tampak. Tapi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 284, dibalik. Allah mengatakan, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apapun yang kau tampakkan dari diri kalian ataupun yang kau sembunyikan, tetap Allah akan hisab. Tapi di sini dibalik. Apapun yang kau sembunyikan ataupun yang kau tampakkan, tetap Allah tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat in tukhfu ma fi sudurikum, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dadamu. Kalimat dada ini, ikhwan, ulama mengatakan adalah pusat daripada akal manusia. Jadi akal manusia itu berpusat di dada, atau dalam bahasa kita di hati. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging.
Kalau dia baik, maka seluruh raganya baik. Kalau dia jahat, maka seluruh raganya jahat. Itulah al-qalbu, kata Rasul. Qalbu itu artinya hati kita, dada kita. Dan Rasul pernah mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya. Dari sini kita tahu bahwa hati itu tempatnya akal. Beda dengan otak yang ada di kepala. Kalau otak yang ada di kepala ini tempat berfikir, tempat merenung, tempat merancang, nah itulah otak kita. Akan tetapi akal dalam hati ini bicara soal kebaikan. Makanya kenapa amalan itu dibagi menjadi ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan badan. Contoh umpamanya amalan hati seperti takwa, seperti takut, seperti harap, tunduk kepada Allah, cinta, tawakal dan lain sebagainya. Itu bersumber dari akal. Dan amalan hati itu jauh lebih baik dibandingkan amalan lisan ataupun amalan badan. Karena yang menentukan baik buruknya amalan badan itu ditentukan dengan hatinya. Lah sedalam itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Maha tahu. Ketakwaan seseorang, takutnya seseorang, harapnya seseorang, tunduknya seseorang, tawakalnya seseorang, Allah tahu sampai menembus hati-hati manusia. Karena bagi kita manusia ilmu itu dibagi dua. Kita loh manusia ilmu itu dibagi dua. Ada namanya ilmu zahir, ada namanya ilmu batin. Yang tampak itu yang tahu. Kalau yang tampak kita tak tahu. Ana lihat antum, ana tahu. Tapi antum pergi, antum di mana saya tidak tahu. Karena manusia itu hanya mengetahui sesuatu yang tampak di depannya saja. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yang tampak ataupun yang tersembunyi sama saja bagi Allah. Dan tidak ada istilah ilmu Allah itu bertambah lain dengan kita. Kita ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku pengetahuan. Tapi pengetahuan Allah tidak akan pernah bertambah. Karena kalau pengetahuan bertambah itu maknanya ada sisi jahilnya. Dan mustahil Allah itu jahil. Kalau kita membahas iman, iman itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau iman para malaikat, itulah yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau imannya para nabi, yazidu wa la yanqus, akan senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau imannya kita, yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau imannya ahli maksiat, yanqus wa la yazid, berkurang dan tidak pernah bertambah. Itulah iman. Saya ulangi, imannya malaikat la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya para nabi yazid wa la yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya kita yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Imannya ahli maksiat yanqus wa la yazid, berkurang dan tidak pernah bertambah. Itu kalau cerita iman. Tapi kalau cerita ilmu, semua bertambah. Ilmunya malaikat juga mereka masih kemungkinan bertambah. Karena malaikat juga ada sisi yang tidak paham mereka. Ketika Allah mengatakan soal ilmu Nabi Adam yang diajarkan Allah, kemudian Allah memerintahkan malaikat Nabi Adam untuk memberitahu kepada para malaikat. Kemudian malaikat tidak paham dan mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan kecuali kau yang kau ajarkan kepada kami. Maknanya malaikat saja butuh tambahan ilmu. Para nabi butuh tambahan ilmu. Makanya doa yang biasa diucapkan Rasul, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Apalagi kita.
Kita ini butuh kepada tambahan ilmu, tapi Allah tidak berhajat kepada pengetahuan, tidak berhajat kepada tambahan ilmu, tidak perlu Allah. Karena Allah itu sangat sempurna ilmunya, tidak berhajat kepada tambahan, karena dia sudah sempurna. Apa yang mau ditambah lagi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ilmu Allah itu dalam ilmu akidah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ilmu Allah yang sifatnya azali. Apa ilmu Allah azali itu? Ilmu Allah azali itu artinya Allah sudah tahu akan kondisi hambanya sebelum hambanya diciptakan. Allah sudah tahu. Jadi kondisi kita itu Allah sudah tahu sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan Allah sudah tahu kita ini. Itu namanya azali, yang ilmu itu kemudian dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan qalam untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi dalam semesta, termasuk kita di situ. Itu namanya ilmu azali. Yang kedua, ilmu yang disebut dengan ba'da huduthi syai', setelah terjadinya sesuatu, Allah juga sudah tahu. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengulang-ulang kalimat wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Itulah hari kami putar-putarkan di antara manusia agar Allah tahu orang-orang yang beriman dan yang mengambil dari kalian menjadi para syuhada. Ataupun Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang sabar? Atau ada kalimat yang mengatakan liya'lamallah, agar Allah tahu, seperti wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian atau orang yang sabar. Kesannya kalimat ini agar Allah tahu, seolah-olah Allah itu belum tahu kecuali setelah terjadi. Kesannya seperti itu. Sebab kalau seandainya Allah tahu apa yang akan berlaku ketika berlaku dan sudah berlaku, ngapain Allah mengatakan seperti itu? Agar Allah tahu, Allah tahu kok. Kenapa agar Allah tahu? Kan kesannya Allah tidak tahu kemudian tahu, kan begitu? Bukan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kalau dalam Al-Quran ada kalimat lina'lam, agar kami tahu, bukan menunjukkan Allah tadinya tidak tahu kemudian tahu, bukan. Artinya linara au linumayyiz. Arti lina'lam agar kami tahu itu maksudnya agar Allah melihat. Allah sudah tahu tapi Allah ingin melihat. Saya sudah tahu kamu ini mampu, tapi saya ingin melihat, apa salahnya? Ya. Ataupun agar Allah ingin membedakan mana mukmin, mana kafir, mana yang sombong, mana yang tidak, mana yang ikhlas, mana yang riya. Allah ingin membedakan saja. Allah sudah tahu, tapi Allah ingin membedakan. Inilah yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ilmu Allah itu ada dua, ilmu azali, memang ilmu Allah yang azali sudah ditulis Lauhil Mahfuz, dan ilmu Allah yang berkaitan dengan peristiwa setelah kejadian. Allah itu maha tahu. Makanya ada istilah Allah maha tahu yang telah, yang sedang,
dan yang akan datang. Dan Allah Maha tahu sesuatu yang mustahil berlaku, kalau berlaku Allah tahu. Semua Allah Maha tahu. Kemudian Allah mengatakan in tubdu ma fi, Allah mengatakan di sini in tukhfu ma fi sudurikum, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dadamu, au tubduhu, ataupun kalian nyatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat. Semua yang ada di darat Allah tahu. Dan dia mengetahui yang ada di laut. Semua isi lautan Allah tahu. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di malam hari atau di siang hari yang Allah tidak tahu. Maknanya Allah pasti tahu. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Semua sudah ditulis dan Allah tahu. Artinya dari sini apa? Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan kita bisa lihat riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bicara tentang mafatihul ghaibi khams, kunci-kunci kegaiban yang 5. Tapi ulama mengatakan bukan berarti dibatasi dengan 5, tidak. Lebih, tetapi di sini yang berkaitan dengan manusia. Pertama, sesuatu yang ada pada rahim ibu setiap manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Janin yang ada di rahim ibu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bukan bicara jenis kelamin, tidak. Karena sekarang sudah ada alat, belum lahir saja sudah tahu ini laki-laki, ini perempuan ini. Tetapi maksudnya adalah apakah dia terlahir sehat, apakah dia terlahir cacat, apakah dia terlahir tinggi, apakah dia terlahir pendek, apakah usianya panjang, apa usianya pendek, apakah dia akan jadi dokter, jadi pemulung, jadi ini, jadi itu. Tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Tidak bisa kita prediksi. Ini bayi ini kalau lahir nih, nampaknya jadi dokter nih. Dari mana antum tahu? Geraknya beda ibunya katanya. Tidak ada yang tahu. Kalau lahir jadi preman nampaknya dia, lasak dia. Tak bisa juga kita prediksi. Ya, karena ini kunci kegaiban. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, ma fi ghadin, sesuatu yang akan berlaku esok hari. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang merancang sesuatu untuk besok, gagal rancangannya karena tidak tahu apa yang berlaku besok. Kemudian yang ketiga, mata ya'til matar, kapan turun hujan. Betapa banyak orang yang mengira, oh ini nampak teduh, nampak awan hitam, ternyata tak hujan. Diperkirakan tak hujan, nampaknya tiba-tiba hujan. Ada matahari kan ada hujan juga kadang-kadang. Orang Jawa Barat bilang apa tuh? Kalau hujan panas, nah itu kata orang Jawa Barat dulu, mereka mengatakan ada orang yang beli gajah kurang air katanya. Makanya perlu ada hujan panas-panas katanya. Nah, itu kan orang dulu itu. Apa pula kaitan yang beli gajah kurang air ini? Gimana ceritanya? Ya.
Tapi siapa yang tahu hujan itu? Makanya saya katakan dusta pawang-pawang hujan itu. Sangat dusta ucapan pawang-pawang hujan itu. Karena kan biasa kan di masyarakat ini ada istilah pawang hujan. Kalau ada semacam acara perkawinan atau acara rame-rame lah, biasanya cari pawang hujan kan. Di macam-macam tuh yang diminta, bawang putih, bawang merah, cabai, merica, semua dikasih. Itu apalah bumbu dapur itu. Kalau turun hujan ada apa-apa. Itu sesajen rupanya. Katanya biar tidak turun hujan. Tidak ada yang tahu betapa banyak orang yang mendatangkan pawang hujan, hujan juga dia. Bahkan baru-baru ini fenomena di Jawa Barat tuh kan, hujan hanya ngairi satu rumah saja tuh. Jadi satu rumah itu saja katanya, 1 jam itu, satu desa itu cuma rumah itu aja dihujani itu. Entah fenomena apa kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang ketiga, kapan kita mati kita tidak tahu. Kapan kita mati kita tidak tahu. Betapa banyak orang yang berangan-angan ingin panjang waktunya, mati pula. Kemarin masa corona, ada kawan kita baru jalan kita dengan olahraga, baru cerita sehat, habis divaksin mati besoknya. Siapa yang tahu? Bukan vaksin itu yang bunuh dia, memang sudah waktunya dia mati. Mau nggak divaksin, mau divaksin, kalau sudah waktunya mati ya matilah. Itu sebab saja vaksin itu. Ataupun hari kiamat, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini disebut mafatihul ghaib namanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini maknanya Allah itu maha tahu segala-galanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lillahi ma fis sam'a qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini namanya ataf umum kepada yang khusus. Kan masuk juga yang di langit dan yang di bumi kan bicara tampak, tidak, kenapa diulang lagi? Supaya menguatkan kalimat sebelumnya, bahwa Allah itu benar-benar maha tahu. Yang tampak, yang tersembunyi, yang di langit, yang di bumi, semua Allah tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu, maknanya Allah tidak akan lemah untuk melakukan sesuatu. Idza aradallahu an yaqula lahu kun, idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadi maka jadilah. La yu'jizuhu syai'. Allah itu tidak ada yang melemahkan dia sedikit. Tidak ada. Kalau Allah mau jadi, Allah tak mau tak jadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada orang, mencabutnya, menjadikan orang itu mulia, merendahkannya. Di tangan Allah kebaikan. Allah itu ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Segala sesuatu maha mampu. Dari sini kata para ulama, kalau kita tahu bahwa Allah itu maha mampu segalanya dan tidak ada yang membuat Allah lemah untuk melakukan sesuatu, kalau kita tahu katanya, maka kita wajib bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan sesuatu, segala sesuatunya kepada Allah, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu, maka tanamkan rasa takut kepada kita bahwa bisa saja Allah mengazab kita sewaktu-waktu dengan kemampuan yang kita tidak bisa lepas dari situ. Maka jangan pernah merasa aman
dari makar Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara faedah ayat surah Al-Imran ayat 29. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah